kanan, enggak. Mentok Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Diri kalau jadi imam. Dan duduknya juga sunnah. Tasyahud awal nih. Oleh karena sunnah, saudara, andai saudara mau tinggalin tasyahud awal, enggak apa-apa. Dohor, diri, tasyahud akhir, sah. Sholatnya sah. Itulah namanya sunnah. Begitu. Cuma ini sunnah kategorinya sunnah ab'ad. Sehingga kalau sampai ditinggalkan baik lupa maupun sengaja, sebelum salam sunnah sujud sahwi. Tapi sunnah, enggak sujud sahwi, enggak apa-apa juga. Cuman karena sunnah ab'ad, jadi sunnah ab'ad itu saudara, enggak bedanya kayak kaki. Kaki kita nih, orang enggak ada kakinya, masih dipanggil orang. Walaupun enggak ada kakinya, cuman kurang sempurna. Supaya sempurna dikasih kaki palsu, biar enggak dipanggil Pak Lurah, yaitu orang yang kakinya luhur sebelah. Begitu. Menjadi kasih kaki palsu baru sempurna. Nah, kaki palsu itu kalau dalam sholat namanya sujud sahwi, menyempurnakan kekurangan ganjaran yang hilang gara-gara tidak tasyahud awal. Oleh karena tasyahud awal ini sunnah, bila kita kemudian masuk pada rukun, kagak boleh balik lagi. Kita udah diri, Allahu Akbar. Namanya diri turuk rukun. Ini jangan diingetin sama makmum. Harus tahu, kata makmum, subhanallah. Kata imam, lakan diri rukun. Rukun itu wajib. Enggak boleh kalau udah ngerjain yang wajib balik ke sunnah. Enggak boleh. Kalau balik lagi batal. Dia berdiri, subhanallah, diri. Karena rame, gua turun juga. Batal. Begitu. Jangan mau biar rame orang subhanallah, sebenarnya jangan nurut. Jangan. Begitu. Biarin orang subhanallah, biarin dia kagak ngaji. Karena udah rukun. Nah, makmum ikut diri. Kalau berjamaah ikut diri. Begitu. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Lupa lagi sujud sahwinya. Enggak apa-apa. Namanya juga banyak pikiran. Begitu. Banyak pikiran ya orang. Ya manusiawi. Begitu. Tapi kalau imam lupa nih, bagaimana sujud sahwinya? Nanti sesudah salam imam 2 kali kita sujud sahwi. Begitu caranya. Gua enggak ada, ya enggak apa-apa. Cuman kurang sempurna. Jadi ingatin, tasyahud awal sunnah. Ini di sini namanya ilmu hukum. Wal qu'udu lahu, duduknya sunat. Apa itu duduknya sunat? Kalaulah kita enggak apal tasyahud awal, maklumlah baru mu'alaf, enggak bisa bacaannya. Jangan ditinggal juga. Duduk mah kudu aja duduk, bengong aja udah dah. Kira-kira orang tasawuf tuh berapa detik? Kata kita ya 30 detik. Duduk dah 30 detik. Begitu. Duduk aja. Kalau ditinggal sunat sujud sahwi, kan gua kagak bisa bacaannya. Tapi
walaupun nggak bisa masih ada ajaran duduk. Ini Islam tuh begitu. Termasuk yang takbir nggak bisa-bisa nih. Jadi kalau kita nggak bisa bacaan tasahud, duduk mah jangan kagak. Kalau kita nggak bisa baca Fatihah, emang belum juga. Fatihah nggak bisa, penggantinya subhanallah juga nggak bisa, cuma kebangetan ini. Gitu. Dirinya aja masih dituntut. Karena itu, gitu, dengan dia bengong tuh dituntut. Orang kagak bisa mau corona pada takbir, kagak bisa. Susah. Takbir kagak jadi mulu. Allah. Sampai mau ruku kagak jadi juga imam. Usolli Allah. Wala tadin usolli. Begitu. Pas imamnya ruku, summa la tus'alunna yawma idzin aina. Oh, jadi dia. Kan ada yang kayak begitu. Ini namanya waswas syaitani. Dari setan ini. Jangan dibiasain. Udah takbir aja langsung jadi. Buang tuh pikiran itu. Karena bakal ngeganggu tuh pada sholat kita. Begitu. Bakal ngeganggu. Sholat itu takbir gak jadi-jadi. Oh. Dan jadi imam nih repot. Repot di kita. Begitu. Makmum. Kata dia, udah, ente jadiin dulu, gue duduk dulu. Ntar lu udah jadi gue diri. Habis nungguin dia kagak jadi-jadi. Kan jadi repot sama kita. Ini waswas syaitani. Dari setan ini. Nggak boleh yang kayak gitu. Jangan dibiasakan. Nggak kayak gitu-gitu amat dah sholat dah. Begitu. Enggak. Termasuk baca sholawat nabinya nih sunnah. Intinya kalau tasyahud awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sunnah. Ini sunnah. Nah, kategorinya sunnah apa? Kalau ada yang ditinggal, sujud sahwi. Rangkaiannya. Termasuk baca sholawat dalam kunut. Ya kunut subuh. Itu juga sunnah apa? Kalau kita tinggal, sunat sujud sahwi. Jadi kalau orang sholat subuh nggak pakai kunut, iya sah sholatnya. Sah. Orang sholat subuh nggak pakai kunut, tapi kurang sempurna, kakinya kurang atuh, kurang sempurna. Sujud sahwi. Kalau nggak kunut subuh, ini kategori sunnah ab'ad. Jadi cuma dua, kunut subuh ama tasyahud awal, ama rangkaian di dalamnya. Begitu. Sholawat, duduk kalau di tasyahud mah begitu. Kalau di kunut dirinya, ini sunnah. Jadi kita harus paham ini, karena kita wajib tahu kaifiatus sholat, tata cara sholat ini, supaya kalau kita lupa nih udah diri, waduh pas diri, iya belum tasyahud awal, enggak apa-apa, jangan balik lagi duduk, bakalan batal sholat kita. Terus saja sebelum salam sujud sahwi, tapi ingat sunnah. Begitu kunut udah nempel jidatnya, nggak usah balik. Kalau baru mau doang, enggak balik lagi, enggak pap. Baru mau, belum mendekati sujud. Itu begitu. Ini sunnah dalam sholat tasyahud awal. Kemudian wal iftirasu fi jami'il jalasati. Dalam sholat tuh kita yang bagian duduk, bagaimana cara duduknya? Ketika agama nyuruh duduk, kayak tasyahud awal kudu duduk, tasyahud akhir kudu duduk, antara dua sujud kudu duduk. Termasuk juga kalau sholat enggak mampu diri, udah susah diri, dia duduk. Duduknya bagaimana? Terserah.
Cuman yang sunat duduk tuh caranya iftirash. Iftirash itu kaki kirinya didudukin pantat. Kaki kirinya didudukin pantat. Namanya iftirash. Kaki kanannya dia lempeng ya, jarinya kalau bisa ditekuk. Itu begitu. Namanya duduk iftirash. Itu sunnah. Kapan tuh? Duduk antara dua sujud. Itu iftirash. Duduk tasyahud awal. Itu iftirash. Begitu. Duduk istirahat. Iftirash. Pokoknya duduknya caranya iftirash. Kakinya begini. Namanya iftirash. Saya langsung dua nih. Itu namanya kaki kirinya didudukin pantat. Ini iftirash. Begitu. Ini sempurna. Begini juga boleh. Enggak apa-apa. Duduknya begini juga boleh. Begitu. Duduknya begini juga boleh. Kalau boleh. Ini duduk juga ini. Namanya iqa. Duduk. Begitu. Biasanya orang gemuk. Tapi iftirash tuh begitu. Kalau kaki kirinya diselobokin di kaki kanan, namanya tawarruk. Namanya tawarruk. Jadi di semua duduk-duduk sholat kita, duduknya iftirash. Sunat hukumnya. Duduk istirahat, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud awal, termasuk orang yang sholatnya duduk, itu duduknya iftirash. Sunat hukumnya dengan kita duduk iftirash itu, apakah dia laki ataukah dia perempuan. Kemudian wat tawarruk, sunnah dalam sholat berikutnya duduknya cara tawarruk. Tapi ingat, pada duduk tasyahud akhir yang habis itu salam. Jadi tawarruk itu ajarannya adanya pada tasyahud akhir yang habis tasyahud akhirnya salam. Artinya bila kita pada tasyahud akhir, habis tasyahud akhir enggak salam, seperti mau sujud sahwi, maka duduknya biar kata pada tasyahud akhir enggak tawarruk. Jadi ingetin, tawarruk itu ajarannya adanya pada tasyahud akhir dengan catatan habis tasyahud akhirnya salam. Bila duduknya bacaannya tasyahud akhir, habis itu enggak salam, mau sujud lagi semacam sujud sahwi, atau mau diri kayak makmum dah, imamnya tasyahud akhir kan dia ngikut juga bacaannya, berarti enggak salam, enggak salam dia, maka duduknya iftirash, tidak boleh tawarruk. Jadi kalau kita tasyahud akhir lupa tasyahud awal, udah diri, maka dalam tasyahud akhirnya duduknya begini. Duduknya begini. Sampai selesai innakauduma segala macam, mau sujud. Walaupun itu tasyahud akhir, nggak boleh. Kudu duduknya iftirash. Nanti sujud. Habis sujud nih, 2 kali. Duduk, sujud sahwi. Sujud lagi, baru tuh tawarruk. Nah ini nih. Baru begitu. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini tawarruk ini
Emang kalau kita tasawuf awal tawarruk repot. Nih kasus awal. Aduh, ya begini. Repot sudah, kakinya kudu digini-giniin dulu. Kakinya saya. Jadi memang sholat itu mudah ajarannya. Begitu. Jadi walaupun imam itu tawarruk, kalau kita makmum masbuk mah jangan. Karena kita kurang masih. Imam salam, emang imam kagak bangun lagi. Kita mau bangun lagi, tetap kita mah iftirash. Kan gak sama dengan imam. Katanya apa imam kerjain, kita kerjain. Yang bagaimana dulu. Enggak perlu sama semuanya. Termasuk si imam tadi. Pokoknya duduk tawarruk itu diajarkan oleh agama bila kemudian itu tasyahud akhir yang habis itu salam. Walaupun bacaan kita adalah tasyahud akhir, tapi habis itu enggak salam, mau sujud sahwi atau mau diri karena dia masbuk, maka tetap yang di atas ajarannya wal iftirashu fi jami'il jalasat. Duduknya caranya dengan cara iftirash. Iftirash, duduknya. Kalau sekedar duduknya mah bagaimana aja. Tasawuf awal sila juga jadi sila. Enggak apa-apa. Tasawuf gua sila aja ya jadi. Cuman ribet kalau mau dirinya. Tapi jadi. Entarlah besok saya praktekin di luar. Ya silakan. Begitu kata orang ngajar juga. Begitu. Enggak apa-apa. Sah aja. Karena yang penting prinsipnya duduk. Ini kita mengatur cara adab duduk. Iftirash kecuali tasahud akhir yang habis itu salam baru tawarruk. Sehingga bahasa kitabnya fi jami'il jalasat. Jadi jamil jalasat itu berapa itu banyak. 1 duduk istirahat, 2 duduk tasyahud awal, 3 duduk antara 2 sujud, 4 duduk tasyahud akhir mau sujud sahwi, 5 duduk tasyahud akhir mau diri karena makmum masbuk. Ini namanya jami'il jalasat. Bentuknya jamak banyak. Kalau tawarruk cuman 1 pada saat tasyahud akhir yang habis itu salam. Itu baru duduknya tawarruk. Duduknya tawarruk. Andai perempuan duduknya tarabbu boleh. Tarabbu itu bahasa kampungnya sila. Sila ini beda-beda antara perempuan sama laki. Diajarin caranya. Imam Mawardi di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, syarah daripada Mukhtasar Muzanni, itu menyuruh perempuan menduduknya tarabbu saja. Begitu. Beliau nyuruhnya tarabbu. Tarabbu itu pantatnya dua-duanya ditempelin di bumi Islam. Itu namanya tarabbu. Itu silanya perempuan. Sebab itu jauh lebih menutup. Jadi beda antara perempuan dan laki. Kalau yang kayak bapak-bapak itu Bang Ajinja itu namanya sila laki. Gitu. Silanya orang. Kalau silanya orang perempuan tuh tarabbu, sayanya agak bisa ya. Bang Adus bisa kali. Tuh. Tapi depannya nggak ngongkong, Bang. Ah, iya tuh. Tuh iya. Tuh kayak begitu. Di sini katanya. Saya nggak bisa. Tuh, jadi tuh pantatnya nempel semua.
depannya rapet tuh namanya silanya perempuan. Ajarin tuh, begitu orang perempuan tuh sila dalam agama. Kalau perempuan silanya laki, coba bang laki. Sila laki, itu perempuan itu niup, jangan direkam. Jadi beda. Begitu. Itu sila perempuan. Itu kayak begitu. Duduk tuh begitu. Tapi sekarang nih udah perempuan juga udah. Itu maka disebut motor yang enggak ada ininya nih disebutnya motor cewek. Kalau yang ada batangannya itu motor laki, RX motor laki. Zaman dulu begitu. Begitu. Sekarang mau dihidupin. Kalau nanti naik busway pink, cewek pakai jilbab. Begitu. Ini diatur. Agama itu, cewek tuh tarabuk. Karena tarabuk astalulah, lebih menutup. Karena dengan tarabuk depannya beradu dengkulnya. Dia lebih rapat. Begitu. Kalau tarabuk perempuan silanya kayak laki, udah begitu. Ketawa dia. Itu begitu. Jadi diatur dalam agama. Tapi oleh Imam Romli dhaif tetap dalam sholat iftiras saja. Wong Nabi yang lebih banyak ngajarinnya biar kata perempuan iftiras ajarannya. Mana lagi sunnah dalam sholat an-nadhar maudhi'as sujud. Kalau kita sholat sunat kita memandang tempat sujud mata kita walaupun di depan Ka'bah. Nih Ka'bah nih, enggak disuruh lihat Ka'bah lagi sholat mah. Ka'bah di situ, lihat bawah. Walaupun depan Ka'bah, enggak liatin Ka'bah, enggak. Begitu. Tempat sujud, begitu. Lagi Ka'bah kagak disuruh dilihat lagi sholat, apalagi TV. Tahu TV? Ya Allah, sholatnya lantai 2 kan? Masjidnya di bawahnya ada TV. Ada TV. Sholatnya TV. Enggak ada ajarannya. Kalau sholat makruh, ngurangin ganjaran. Mana kemudian layarnya enggak bagus. Ini banyak semutnya, runya kayak zaman dulu TVRI. Begitu. Jadi enggak. Kalau sholat mah enggak usah TV di masjid ya. Enggak usah. Begitu. Liatin tempat sujud. Kalau mau kasih TV, TV-nya tempat sujud. Begitu. Jangan di situ, mau TV-nya di situ. Jadi sholatnya enggak usah. Suara aja. Kalau khutbah barangkali hidupin. Biar dia fokus. Ini pas khutbah menunduk, ya mungkin bukannya nunduk dengerin, emang juga tidur. Sebab kata teman kita nih, Bang Agus, tidur yang paling nikmat saat khotib lagi khutbah. Setuju nggak? Tuh iya. Emang begitu kita orang. Gitu, ampe dia nyalain. Ini gua salah masjid nih, salah ini. Masjidin ajaran baru. Emang apa? Khutbah sekali. Dikata sekali tidur dia. Begitu saking nikmatnya itu. Begitu maka khutbah nggak boleh lama-lama. Pas mau tidur udah selesai. Iya, jangan lama-lama. Nah, sunat dalam sholat an-nadhar maudhi'as sujud, memandang tempat sujud. Walaupun sholat jenazah, walaupun sholat jenazah enggak usah lihat jenazah, lihat bawah aja. Begitu, enggak usah lihat jenazah. Begitu. Mau dia sholat jenazah, maukah dia sholatnya di depan Ka'bah, tetap aja mulai dia dari takbir tuh sampai salam, nanti bakal dipotong dikit, yaitu liatin tempat sujud. Buat apa ini? Ini mendorong konsentrasi. Mendorong konsentrasi kita sholat. Jadi fokus.
Orang penari sufi itu kalau hilang konsentrasinya jatuh dia. Jadi konsentrasi itu yang paling pokok. Belajar konsep yang muter-muter tuh, kayak payung. Itu konsentrasi kunci. Jadi biar kita dapetin kekhusyuan, nunduk. Sholatnya nunduk palanya. Lihatin aja tempat sujud. Fokus itu jangan geser-geser. Fokus itu. Jangan geser-geser. Mata kita lihatin itu aja. Jangan geser mata kita. Ini mendorong menuju kekhusyuan. Karena kita memandang satu titik. Memandang satu titik. Dan itu yang kemudian disuruh. Memandang aja tempat sujud. Maka sholat sunnah merem. Enggak usah pakai pura-pura dimeremin. Biar khusyuk. Handphonenya hilang. Nyalain Allah akhirnya. Gua sholat. Engkau bagaimana sih Allah kagak dijagain handphone gua? Allah emang satpam. Suruh jangan mereka aja. Sholat. Enggak usah merem. Enggak usah. Memandang tempat sujud. Memandang tuh melihat. Lihatin aja tempat sujud. Sujudnya di sini. Ya udah matanya titik sini. Ini mendorong kekhusyuan. Begitu. Kalau kemana-mana ini jadi repot. Kalau kemana-mana, lihat orang belanja. Ada orang ngewarung, beli gula bisa 50 kilo, bisa tepung, bisa indomie. Itu berangkat ke pasar sama-sama jam 7. Sama kita yang gak ngewarung. Itu pulangnya duluan yang ngewarung. Padahal belinya banyak. Kenapa? Fokus. Yang dituju Indomie, beli tokonya anu. Ini tokonya anu. Udah fokus. Maka ke pasarnya cepat pulang. Karena kita kagak fokus, maka lama ke pasarnya. Lama ke pasarnya. Maka disebutlah dalam agama itu perempuan sama laki kuatan perempuan. Buktinya ajak-ajak ke Tanah Abang. Itu lantai atas sampai atas diajak pulang belum blok B. Itu begitu. Bener nggak? Wow, berarti tukang anterin. Begitu saudara. Jadi fokus itu penting. Illa indal hailalah, kecuali ganti. Untuk memandang ganti kalau telunjuknya diangkat. Ketika illallah. Jadi ini tangan udah begini. Ini dengkul kita. Ini dengkul juga yang kiri. Ini depannya udah pas lurus dengkul. Ini dengkul. Dari awal tuh tangan udah begini. Tangannya udah begini. Tangannya tuh. Jadi jempol ini di bawah garis telunjuk 1, 2, garis 2. Tuh begitu posisi tangannya. Dari awal udah. Cuma nempel aja nih. Nempel di dengkul. Ujungnya tuh. Ujung dengkul nempel. Mata kita masih lihatin tempat sujud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha. Nih mau diangkat nih. Namanya hailala. Ashhadu an la ilaha illallah. Angkat. Nah pas illallah Allah sebut mata kita ganti lihat ini. Telunjuk. Jadi pas illallah terus lihat telunjuk. Sampai diturunin. Assalamualaikum turun. Berarti udah selesai. Kita ngelihat telunjuknya. Jadi ini telunjuk. Pas diangkat mata kita lihat ini. Ganti. Lihat kebesaran Allah. Begitu. Sebelum itu enggak ada. Mata kita lihatin telunjuk.
Makanya kalau tangannya begini nih nyelamatin gitu, nggak bakalan gerak-gerak, susah ini udah dipegangin, nggak bakal gerak nih. Yang orang bakal telunjuknya ini nih liar ini salah, dia megang telunjuknya, mungkin jempolnya dijepit oleh jari tengah, ini nggak ada pegangannya telunjuk, maka dia begini-begini gitu, mana ketutupan kain lagi begitu saudara, ini nggak benar. Maka telunjuknya dipegangin sama ini namanya Allah, tulisan Allah bahasa Arab tuh nih, alif lam ha, ini ha bolong, Allah dalam bahasa Arab angka 53, 53. Ini 5, ini 3. Giginya begitu 3. Tuh begitu. Cara tangan tuh sholat begini. Ininya bolong. Ini insya Allah enggak bakalan liar telunjuknya. Lihat yang liar-liar tuh telunjuknya, goyang-goyang aja. Sampai sama temannya di samping dia kagak betah ngeganggu, dipegangin. Begitu, habis gerak-gerak mulu ngeganggu. Gitu, itu tidak paham. Diangkatnya bukan di asyhadu, asyhadu bukan. Di hailalah, di illallah. Jadi maksudnya disinilah ketakwaan yang tinggi dalam sholat. Sebab iman itu adalah i'tiqadun fil janan, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Iman itu keyakinan yang mantap Allah satu, qul huwallahu ahad. Begitu. Mulutnya juga mengatakan hanya Allah satu-satunya Tuhan, dan telunjuk juga sebagai realisasi, maka menunjuk keesaan Allah. Hanya ini telunjuk, menunjukkan Allah itu esa. Jadi 3 kumpul, keyakinan, ucapan, realisasi. Maka ketika kita udah begini, udah ngegambar Allah, tergambar tulisan Allah dengan jari kita, alif lam ha, udah kegambar. Jadi Allah enggak bolehlah, ilahi anta maqsudi, udah begitu. Dari sinilah kemudian dalam potongan cara motong kuku, kenapa Nabi mengawali motong kuku dari tangan kanan dan diawali dari telunjuk? Sebab telunjuk punya keistimewaan, menunjukkan keesaan Allah. Karena telunjuk ini tukang muji-muji Allah, ama Nabi motong kuku tangan telunjuk dulu, baru jari tengah kanan, baru jari manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, telunjuk tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri ditutup jempol kanan. Kenapa dimulainya dari telunjuk oleh Nabi kalau motong kuku? Karena ini punya keistimewaan, menunjukkan keesaan Allah. Maka disebut jari ini telunjuk, buat menunjuk keesaan Allah. Tapi ketika kaki, Nabi dimulainya dari kelingking kaki kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Karena kaki mah tidak ada keistimewaan. Ketika sujud semuanya dilipat, enggak ada
telunjuk dulu, enggak. Itu begitu, namanya disebut asrarus syariah, rahasia di balik ajaran yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sholat mata kita lihatin tempat sujud. Tempat sujud. Orang Syiah mah dikasih ciri sama batu. Orang Syiah itu ada batu kecil. Orang sebut batu Karbala. Begitu orang batunya aja dari puncak. Karbala dari mana? Jadi maksudnya mah biar khusyuk lihat itu aja. Begitu ya, kita apa kayak terserah. Yang penting lihatin tempat sujud. Lihatin tempat sujud. Mata kita. Jadi mulai usul itu mata kita udah tempat sujud aja. Usul terus aja. Enggak geser-geser. Ruku juga mata kita itu. Sujud itu enggak usah. Gitu. Kalau kita enggak begitu, pasti enggak bakal ketemu hudurul qalbi fi sholat. Enggak ketemu konsentrasi dalam sholat. Kalau mata lihat kemana-mana, mana teman kita ada mereknya bajunya, layak 3 periode. Kita lagi sholat baca-baca begitu. Jadi yang enggak macam-macam. Belakang aja ada tulisannya mah. Jadi dibaca sama orang. Jadi ngeganggu. Enggak usah. Dikasih tutup apa aja. Nador. Sehingga enggak boleh kita pejamkan mata. Enggak usah merem sholat. Tapi para sufi bilang bila Anda bisa khusyuk dengan merem, silakan. Karena khusyuk sentral. Para sufi begitu. Tapi umumnya kita kalau merem puyeng. Bener nggak? Kalau merem jadi puyeng. Melek kan? Enggak apa. Yang penting nazar maudhi as-sujud. Walaupun sholatnya di depan Ka'bah. Enggak. Kan memandang Ka'bah ibadah. Iya. Kecuali kita lagi latihan ngapal Quran. Pakai mushaf di depannya. Enggak apa-apa. Ini kan ada tujuan lain. Memandang mushaf dalam sholat. Karena kita pengen banget baca Quran dalam sholat sampai khatam. Kalau kita pengen begitu, mau tidak mau wong kita nggak hafal Quran, kudu dilihat. Nggak apa-apa. Beli aja Quran pojok. Tahu Quran pojok? Sudutnya akhir ayat. Begitu. Jadi enak. Separoh rakaat 1, separoh lagi rakaat 2. Itu begitu. Bila kita kayak begini, Dohor, asar, maghrib, isya, subuh, kayak begini nih, sholat kita, maka 60 hari khatam Quran. 60 hari. Karena kita cuman baru 2 halaman. Kalau ngitung halaman Quran tuh ada 20. Kalau lembarannya ada 10. Kalau lembarannya 10 lembar. 10 lembar tuh dikali 4 halaman. Begitu. Jadi dengan kita baca sholat begini, dohor, asar, maghrib, isya, subuh, dalam sehari semalam dapat setengah juz. Begitu. Gitu. Besok setengah juz. Jadi 2 hari 1 juz. 2 dikali 30. Jadi 60 hari khatam untuk Quran dalam sholat. Begitu. Saya mau tambah di sunat-sunat itu sih lebih cepat lagi. Begitu. Maka bagi kita yang kagak hafal Quran, sambil lihat. Begitu. Karena kita pengen dapetin nazar baca Quran khatam dalam sholat. Nggak apa.
yang kayak begitu. Boleh. Wong sunat wong tidak wajib. Begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Tapi lah kalau kemudian kita pengen sempurna, ya memandang pada tempat sujud kita. Illa indal hailalati, kecuali ketika illallah pada bacaan tasyahud awal ataupun bacaan tasyahud akhir. Kalau sebut udah illallah, tangannya diangkat. Biasa. Sampai di luar sholat tuh Habib-habib. Kalau talqinu dzikir, la ilaha illallah, tangannya. Begitu. Kayak begitu. Sampai diselimpangin sama orang politik. Emang ente sholat begini? Kagak begini. Kan makanya yang jadi begini nomornya. Begini kagak jadi. Itu mah orang mempolitisasi sholat namanya. Ini mau nggak ada hubungannya. Emang waktu diajarin begini belum ada partai-partai itu waktu Nabi ajarin. Jangan ditarik-tarik. Emang susah orang tuh. Ada aja alasannya. Begitu. Ada aja. Jadi emang kalau orang politik ya dilariin politik. Ada aja. Tapi ingat, jepitnya ini nih jempolnya ditaruh di sini biar benar tasyahudnya. Begitu, di sampingnya di sininya nih, di bawah ini, supaya begitu biar sempurna cara tangan. Begitu. Kemudian wal khusyu'u wat tadabburu fil qiraati wa dzikri, dan khusyuk dan menghayati pada bacaan solat dan zikir solat, bacaan Quran. Kalau bagian ini saudara, kita harus tahu solat itu ada dua adab. Ada adab zahir, ada adab batin. Nah, zahir solat adabnya udah kelewat tuh yang udah kita pelajari. Ini adab batin, yaitu caranya khusyuk. Bagaimana khusyuk ini? Biar kita dapetin khusyuk. Khusyuk ini ada 3 tingkatan. Yang disuruh oleh agama kepada kita adalah khusyuk tingkat dasar. Bagaimana tuh khusyuk tingkat dasar? Yang dibaca oleh mulut kita, kuping kita dengerin. Yang dibaca oleh mulut, kuping dengerin. Tuh khusyuk dah. Umpamanya kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kuping kita dengerin. Apa yang kita baca? Ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Dengerin. Samiallah. Dengerin apa aja tuh, dengerin. Itu namanya khusyuk. Kita tuh, kuping kita. Adapun suara yang masuk itu biarin, kedengeran namanya. Kedengeran, bukan mendengar. Khusyuk tuh kupingnya mendengarkan bacaan. Kalau kemudian dia jadi makmum, bacaan imam tuh dengerin aja. Itu khusyuk. Tingkat kita. Kita nggak usah khusyuk kayak tingkat sufi-sufi. Kayak Sayyidina Ali lagi sholat, panahnya dicabut, itu berat, kita mau bukan kelasnya. Yang kayak begitu mah, itu nggak kita ajarin. Berat itu mah, karena perjalanan rohani berbeda-beda. Kita nggak bisa begitu. Pokoknya jangan sampai muncul yang di luar sholat ketika sholat. Itu khusyuk. Saking pentingnya khusyuk, sama Nabi, kalau kita pengen buang angin, belum takbir, udah buangin aja. Pengen pipis, belum takbir, pipis dulu. Jangan takbir, karena belum takbir, belum sholat. Jangan ngeganggu dalam sholat, mikirin pipis, mikirin buang angin. Itu gak bakalan khusyuk, karena otaknya mikirin itu. Begitu, mikirin. Kalau kita pengen makan, makan dulu. Belum sholat.
makan dulu. Tuh Nabi, idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Bila waktu isya udah masuk, perut lapar, makan dulu. Jangan gak makan. Coba agama. Buat apa itu kok sholat terkesan dibelakangkan? Mencari khusyuk. Supaya ketemu khusyuk. Jangan, enggak, gua mau sholat dulu. Makan nanti nomor 2, sholat nomor 1. Allahu Akbar. Temannya pada makan, kebuli habisnya. Itu jadi masalah. Hatinya mikirin ke situ. Daripada hatinya mikirin makan lagi sholat, mendingan makan mikirin sholat tinggi. Lagi makannya ingat sholat. Cakep nggak? Apalagi lagi sholat. Ini parah. Lagi sholatnya ingat gimana nggak sholat. Maka Nabi menyuruh, kalau kita pengen buang angin, buangin dulu. Tapi kalau udah takbir jangan ditahan. Kalau udah takbir namanya sedang sholat, tahan. Kecuali udah nggak tahan, ya bakal jadi timbul penyakit. Ya Allah, enggak cukup 1 juta operasinya keluarin. Begitu agama, aturannya. Khusyuk buat kita, apa yang dibaca oleh mulut, kuping dengerin. Itu khusyuk. Itu begitu. Udah kelas kita di sana untuk khusyuk. Begitu, untuk khusyuk. Maka kita nggak usah ikut Imam Ghazali sholatnya, berat. Imam Ghazali khusyuk rukun sholat. Kalau nggak khusyuk sholatnya diulang. Wah, kita dari dohor sampai asar nggak kelar-kelar. Itu mau kelas sufi, itu mau tinggi. Tapi kita berupaya ke sana perlu begitu. Perlu khusyuk. Mana lagi? Tadabbur. Kalau tadabbur ini nggak bisa. Ini mau tidak mau, saudara kalau pengen tadabbur sholat, saudara kudu ngerti bacaan sholat. Allahu Akbar artinya apa? Allah Akbar kabir alhamdulillah kasir artinya apa? Ini wajah itu artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Bismillah alhamdulillah ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin artinya apa? Surat yang dibaca artinya apa? Ruku subhanallah azim artinya apa? Sami Allah. Ini baru tadabbur. Menghayati kandungan bacaan. Tanpa itu berarti enggak bakal ketemu tadabbur. Sebab bagaimana mau tadabbur wong tidak ngerti. Kalau tadabbur itu adalah berupaya menghayati makna-makna bacaan sholat. Kan kita enggak ngerti bacaannya. Kita kayak beo. Bisa la ilaha illallah. Artinya apa beo? Itu kita bacaan sholat tuh. Ini kita berupaya. Masih mendingan hadirin sekalian suratnya An-Nas aja, karena baru itu yang tahu artinya. Rakaat 1 An-Nas, 2 An-Nas, enggak apa. Entar sambil belajar Al-Falaq gitu. Pelan-pelan. Yang kita artinya tahu. Bakalan kita lebih asik mentadabburi bacaan. Itu begitu. Karena Quran ini kita ngajak bicara mau begitu. Allah ngajak bicara sama kita. Jadi bagaimana mengerti untuk tadabbur bila arti kita tidak tahu. Wis belajar aja. Saran saya banyak di pasar buku praktis sholat atau perukunan, yang di sana ada surat-surat pendek, ada baca-bacaan sholat yang sudah diterjemah oleh banyak kaum muslimin. Beli aja itu demi supaya kita membaca begitu. Atau medianya sekarang udah banyak, di Google aja dah. Apa itu ini wajah itu artinya,
Fatihah artinya baca aja begitu. Itu aja dulu supaya kita rada nyangkut bacaan-bacaan ini. Karena kalau ngomongin tadabbur akan kesulitan tadabbur bila kita tidak tahu artinya. Dalam Al-Quran disinggung oleh Allah, wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Anda jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kam min musallin lam yashrabil khamra wa huwa la yadri madza yaqulu lisanu. Banyak banget muslim sholat minum arak mekaga, tapi gak tahu yang dibaca oleh mulut. Kayak orang mabok. Orang mabok tuh ngoceh aja, nggak ngerti apa yang diocehin. Dan itu kebanyakan kita sholat sambil mabok. Dan ditegur oleh Allah, jangan Anda sholat sambil mabok. Artinya jangan Anda sholat tidak tahu arti daripada bacaan-bacaan zikir sholat. Sedikit-sedikit kita pelajari, nanti ada kenikmatan dalam ibadah kita. Kemarin udah ngaji Rabbi fili warhami wajburni segala macam. Betapa indah dan asyik kalau kemudian kita sholat. Begitu. Dan itulah yang Imam Ibnu Athaillah nyatakan, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Ini mah hanya bungkus doang. Intinya bagaimana mendapatkan sir keikhlasan. Ada tadabbur di sana dalam sholat kita. Begitu. Ada kekhusyuan di sana dalam sholat kita. Tapi ini ditaruh sengaja menjadi di ujung karena masuk kategori adab batin, bukan adab lahir. Adab karena sholat memiliki dua adab. Adab zahir udah selesai pada nador maudhi'as sujud. Semua sunnah-sunnah dalam sholat ini mendidik kita untuk mendapatkan kekhusyuan. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, innamal musalli munajin rabbah. Sesungguhnya orang yang sholat itu sedang beraudiensi dengan Tuhan, sedang bercakap-cakap dengan Allah. Jangan sampai mulutnya kemana, hatinya kemana. Maka perangkat menuju sholat, rapihkan itu. Begitu. Ini yang paling penting di dalam kita punya sholat. Terusnya wa tatwilu qira'atir raqatil ula wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Begitu. Enggak usah panjang-panjang. Ada yang ditanya mungkin. Baik, dipersilakan. Jadi, apakah saat kita membaca tasyahud itu disyaratkan harus mualat sebagaimana syarat mualat di dalam ayat-ayat dalam Al-Fatihah? Tidak. Pada bacaan-bacaannya yang di tasyahud, yang penting semuanya ada. Tidak mesti dia mualat. Tidak mesti. Begitu. Itu begitu. Di dalam bacaan-bacaan itu. Adapun kemudian antara tasyahud dan sholawat tentu iya. Jangan sholawat dulu baru at-tahiyatul. Tapi bacaan at-tahiyatul andai dia balik, assalamualaikum ya nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi dulu, enggak jadi masalah. Yang penting runutan yang ada itu dibaca. Cuman sunat dia untuk mentertibkan dan memualatkan di dalam tasyahud. Itu begitu. Allah a'lam. Baik. Ada dua pertanyaan dulu. Yang pertama, kan setelah inna hamid majid ada doa gitu. Iya. Terkait dengan ditahmid dibaca sebelumnya atau sesudah ditahmid? Baik. Jadi dibacanya mau dia sesudahnya boleh, mau sebelumnya boleh.
silakan saja. Dikelarkan dia bacaan tasahud, doa-doa habis sinakatu masjid, kelarkan itu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sami, dan masih terus bacaan yang ada. Itu dia baca, baru kemudian sujud sahwi. Habis sujud sahwi udah nggak ada bacaan yang lain, tinggal langsung salam. Itu bacanya begitu. Wallah alam. Yang kedua, ada yang mempraktekkan kalau sholat yang 2 rakaat saja itu duduknya ada duduk iftiras. Baik. Jadi begini, kalau taraweh, kalau sholat itu banyak begitu. Kalau sholat itu banyak, kayak taraweh kan 20. Ini duduknya apakah dia iftiras atau tawarruk? Ya, ini mestinya tadi itu terurai. Terima kasih tuh studi. Jadi ulama memang ada berbeda pandangan. Kalau sholatnya banyak dan enggak mau duduk lama, maka walaupun tasyahud akhir, duduknya tetap iftiras. Begitu. Ini kami nih dalam ngamalin ini, kalau taraweh biasanya kalau di perkampungan yang pengennya cepet itu, kami jarang duduknya tawarruk, karena abis itu langsung diri, ribet. Jadi nantilah bakal tawarruknya kalau udah 4, jadi iftiras 2 rakaat, 4 rada lamaan biasanya. Habis 4 tuh ngasok, doanya panjang begitu. Khalifatul Rasulillah, sekal bacanya rada banyak. Itu duduknya tawarruk. Kalau dia bacanya pendek, maka ada tuh ulama seperti tadi yang diungkapkan itu, iftiras, nanti di terakhir baru tawarruk, karena enggak akan diri lagi. Ada itu yang mengatakan begitu karena betapa ribetnya dia ketika 2 rakaat habis itu langsung dia diri. Maka ada ulama berijtihad, bila sholatnya kayak begitu sebelum terakhir iftiras saja, walaupun habis itu salah. Ada ijtihad ulama kayak gitu, tapi bukan karena 2 rakaat, bukan, tapi karena banyak rakaat. Jadi artinya kayak tarawih itu kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu ada yang mempraktekannya iftiras semuanya, kecuali nanti di terakhir di ke-20 baru tawarruk begitu, karena enggak diri lagi. Itu ada ijtihad, itu dibenarkan. Silakan kalau mau pakai kayak begitu bila sholatnya banyak. Umpamanya duha mau 8, kan kita nggak ada bacaan tuh. Habis sholat duhanya tuh 2 rakaat tuh, ya kan diri. Silakan duduk terakhirnya iftiras yang 2 nih. Bangun lagi, iftiras lagi, bangun lagi, itu sholat lagi, duduk terakhirnya iftiras. Ntar yang ke-8-nya baru tawarruk. Ada masih ajarannya dari ulama. Silakan kalau mau diikuti begitu, nggak apa-apa. Begitu, meski yang muktamadnya tetap tawarruk bila habis tasyahud akhir salam, itu begitu. Tapi dan ini masuk akal, kami juga pernah pakai gitu. Sering kadang dalam taraweh 2 sambil ngingetin juga nih 2 gitu. Kalau dosnya begini baru 2, nih udah 4 nih. Nih 2, 4 nih. 2, 4 nih, begitu biasanya begitu cara nyiriinnya. Habis mau pakai korek, sekarang udah nggak ada korek. Terus cirinya korek ya. Begitu. Jadi ya kayak begitulah. Begitu. Biar nggak lupa begitu. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Ada qaulnya. Wallahu a'lam. Iya baik. Berkaitan sama pembahasan yang lalu, Bu. Iya. Tidak ada penata
Baik, ya terima kasih. Jadi habisnya kita takbir tuh di pertengahan diri. Habisnya takbir tuh di pertengahan diri. Sampai ruku. Kita praktek. Dari dia. Ini rakaat satu kan ya? Ya. Satu. Ini kan kan lagi istirahat ya kan? Kalau sujud lagi. Ini nih Allah. Ininya nih kita nih takbirnya nih selesainya Allahu Akbar. Ini di pertengahan rukun ini udah bar. Tinggal ngelempangin badan doang. Tangannya begini. Bar tuh di pas lempangan ruku. Itu yang Imam Ghazali jelaskan dan saya jelaskan juga dalam Bidayatul Hidayah. Di pertengahan ruku. Kalau sampai diri itu kori itu. Emang napasnya panjang dia. Itu begitu. Kori itu mah. Gitu. Tapi standar agama di pertengahan ruku. Artinya udah di batas ruku tuh udah bar. Tinggal ngelempangin badan doang, enggak baca. Itu begitu bacaannya. Gitu. Karena agama nolongin kita juga, Bang Agus. Yang napasnya agak panjang. Begitu. Napasnya. Emang begitu. Jadi udah habis dah tuh di pertengahan ruku. Kadang makmum diri dulu, itu nggak apa-apa. Dengan dirinya dia ngeduluin imam pada bagian itu tidak membatalkan daripada sholatnya dia. Dan kalau dia tidak sengaja kebanyakan tidak mengurangi kesempurnaan daripada ibadah yang dikerjakan. Gitu. Kurang lebih begitu. Apalagi makmumnya muda, imamnya tua kan ada repot. Saya tahu itu. Gitu. Makmum lebih dulu mulu ini. Begitu. Iya gitu. Merasa dia masih keker dengkulnya kan begitu. Enggak apa-apa. Jadi habisnya daripada takbir itu pertengahan ruku lah istilah, pertengahan diri namanya. Di batas ruku namanya. Itu begitu. Habis itu bar, tinggal ngelempangin dia diri aja. Itu begitu. Wallah alam. Sudah. Iya dah Bang. Baik. Bagaimana sekarang fenomena yang ada di masjid bagi mereka yang tidak mampu duduk ada bangku lipat. Emang menjadi kendala bangku lipat ini. Mana dagangannya lagi bangku sholat lagi. Kayaknya bangku itu bakal masuk surga dia. Karena bangku sholat. Jadi begini memang. Saya juga sampai sekarang jujur masih mencarikan itu Bang Ipul. Dalilnya ini. Nolongin orang-orang ini. Sebab dalam praktek kitab itu. Orang sholat itu kalau nggak kuat diri ya duduk. Tapi juga ini berbicara diri, bukan mengeneralisir seluruh sholat. Artinya ketika sholat nggak bisa diri, ya dia duduk. Duduk mah urusannya dengan aturan hukum berdiri, bukan hukum seluruh rangkaian sholat. Sehingga sujud mau punya aturan lagi. Yang namanya sujud kudu menempelkan jidat ya ke bumi istilahnya. Kalau nggak ditempelin nggak sujud dia. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita duduknya enggak mesti harus di bangku sehingga kita bisa sujud begitu. Kalau kita kayak begitu tuh begitu tandanya dari rumah mau jalan bisa bahkan dipanggul-panggul tuh bangku. Apa masjid dia duduk. Kan ada juga yang kayak begitu kan. Begitu. Ini kan menjadi kendala. Begitu, menjadi kendala yang kayak begitu. Jadi sehingga bagi dia bakal ruku sujudnya bermasalah. Ruku sujudnya. Kalaulah duduk, dia insya Allah dia bisa. Ruku sama sujudnya. Artinya dengan sambil duduk. Rukunya orang sholat duduk begini. Mumpung lagi ngaji. Ini kita kufuan ahad Allah. Rukunya tempat sujud. Ini sujud kita di sini tuh. Baik. Karena sujud di situ rukunya begini. Pantatnya diangkat,
lempengin wajah kita di tempat muka kita bakalan sujud. Itu ruku namanya. Salat duduk. Ini namanya ruku. Sempurna udah nih ngikut nabinya kalau udah begini nih. Rukunya. Begitu. Tapi kalau asal sah doang begini doang sah. Yang penting wajah kita lewatin dengkul. Terus sah. Tapi nggak sempurna. Angkat dulu pantatnya. Tuh begitu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbakal hamdu. Baru turun. Sujud. Ini baru ngikutin agama. Begitu. Di kursi ini bakal bermasalah. Jadi sampai sekarang saya masih mencarikan, belum ketemu saya untuk nolongin orang yang salah duduk nih. Atau mungkin juga ada yang memang dengkulnya bermasalah karena dia memang kagak bisa. Iya, kagak bisa. Bermasalah sekali. Ya kayak begitu namanya udah darurat. Lain cerita ini kalau orang yang kayak begitu. Tapi dia umpamanya begini nih. Nah ini yang ajaran agama yang nggak dipakai artinya sama orang. Sujud sih saya bisa begitu. Cuman dari bangun sujud ini mau diri nggak bisa. Kalau dibantu bisa. Wajib dibantu. Itu yang nggak dijalani. Wajib minta tolong. Kalau bahasa kita sholatnya pinggir tiang aja. Gitu. Untuk dia pegangan untuk diri. Iya, karena dalam agama kalau kita bedah terus, bila orang sujud untuk bangun nggak bisa kecuali dengan dibantu, wajib hukumnya iya minta bantuan sampai pada ajaran lanjutannya. Fatul Muin aja nggak usah gede-gede. Bila dia orang nih nggak mau bantu kecuali harus bayar, ini kan Jakarta bu, begitu kata dia. Iya, sekali bangun, goceng, wajib bayar. Ngumpulin duit itu buat begitu. Wajib bayar buat orang nolongin kita berdiri. Timbang nganterin dari Rawabelong ke Blok M aja kita bayar tuh supir Metro Mini. Apalagi yang nganterin ke surga ini. Begitu. Keluarkan itu, begitu. Untuk diri kita. Kalau memang sujud mau bisa bangun, nggak bisa secara sendiri. Jangan sholatnya pakai isyarat. Sebab wajib ada dia. Masih ada fi wus'inya. Masih ada. Ini yang kemudian menjadi kendala dengan banyak begitu. Dan kita ini emang berdebat panjang. Karena memang di Makkah itu, di Madinah banyak banget begitu. Jadi repot kita. Selalu rujukannya sana mulu. Ini yang kemudian kita menjadi kendala. Selalu merepresentasikan Islam selalu di sana. Begitu. Kita sholat nyuruh rapat aja, mau di Arab aja. Begitu. Jadi masalah. Begitu. Padahal ini kan tatanan negara. Begitu. Aturannya bukan di aturan agamanya. Jadi kan kalau sholat kan masing-masing cara mengaturnya. Nah ini yang kemudian kita harus pahami betul. Artinya kita nggak mau ngomongin orang. Artinya kita aja, bila kita ternyata nih sholat nih nggak bisa diri berat, kita duduk, maka sujud kita bisa, cuman bangun nggak bisa, maka kita sholat di pinggiran saja, begitu, di pinggiran saja, nah, begitu. Jangan sampai kita membuat jadi ajaran baru. Air di masjid penuh dengan kursi semuanya, penuh dengan kursi, begitu. Jadi kendala, begitu. Ini yang kemudian kita menjadi repot berbicara tentang sholat sambil duduk ini. Wong duduknya diajarin cara duduk. Kalau nggak bisa duduk miring, baru. Kalau miring tidak ada nyium. Artinya nempelin jidat. Itu ajarannya. Begitu. Artinya duduk ini masih ada aturannya. Artinya nggak boleh digeneralisir dengan duduk berarti rukunya isyarat, sujudnya isyarat. Bukan begitu. Nggak boleh digabung semuanya menjadi satu. Kalau kita masih bisa sujud, ya kita harus sujud, begitu. Karena permasalahan dengan orang nggak bisa diri itu kan berbicara dengan tulang punggung, tulang punggung. Bila ada yang kayak begitu berkendala pada dengkul, saya suka ajarin pakai buah naga. Makan buah naga merah itu adalah buat orang yang osteoporosis.
Jadi orang yang dengkulnya bermasalah itu jujur karena kurang oli. Jadi kurang oli. Jadi cairan itu kalau kita kurang minum nih, nanti pas sudah tua bakal bermasalah. Aus dia. Aus, kurang oli. Maka bagaimana buat menambal oli kita yang kurang itu? Makanlah buah naga yang merah. Karena itu oli mengganti daripada dengkul kita yang kurang pelumas. Maka lihat orang-orang Cina jarang bongkok karena makannya buah naga. Beda buah naga sama bau naga. Beda. Ini buah naga. Begitu. Itu makannya sehari satu dibagi dua. Jadi separuh pagi, separuh sore. Kalau bisa per 6 jam dalam teori kedokteran. Jadi kalau jam 9 berarti makannya jam 3 sore. Begitu. Nggak ada enaknya buah naga. Emang nggak ada enak, emang buah obat. Begitu. Buat khususnya buat dengkul. Begitu. Buat dengkul kita yang bahasa kampungnya kotek-kotek. Kan begitu. Ini obatnya itu. Obatnya. Insya Allah arahin aja siapa aja. Biar jangan mondar-mandir ke rumah sakit terus kan buang uang sayang. Buah-buahan itu aja. Jadi satu yang merah, tapi kalau yang putih itu kurang. Jadi kalau yang putih 2, kurang dia. Zat pelumasnya kurang banyak. Enggak seperti yang merah. Nanti cairan-cairan itu bakal keluar racunnya dalam dubur. Mohon maaf, nya bakal warnanya merah dia. Merah nya. Karena itu mengeluarkan daripada kotoran kesedot oleh itu. Itu begitu. Ini obatnya begitu. Jadi segala sesuatu tuh manfaat. Kurang minum itu begitu. Normal kita nggak haus ya, makanya minum harus banyak. Nanti tuanya ya kayak begitu. Jangan heran dengkul kita bermasalah itu kurang air kita. Banyakin makan buah naga aja, tapi jangan langsung banyak. Nanti kelebihan oli juga mobil nggak bagus juga. Begitu. Itu begitu. Iya. Jadi satu yang gede itu satu dibelah 2 per 6 jam. 6 jam biar jadi 6 jam tuh ngisi ke sendinya. Ntar 6 jam lagi dia ngisi ke sendinya. Gitu jalanin aja dia. Kalau dia terlalu parah tuh seminggu begitu. Jangan putus, jangan jarang-jarang, dirutinin. Udah rutin nanti akal dia rasakan kok. Begitu. Manfaatnya besar, beneran. Makanya kalau mau buat candaan, kenapa orang Cina jarang bongkok? Karena makan buah naga. Karena itu meluruskan tulang punggung. Tidak pengapuran nantinya. Banyak manfaatnya, begitu. Banyak. Habis ini boleh juga bikin pelang menerima pengobatan. Itu Bang Agus sudah begitu datang. Boleh. Itu obat-obatan beneran. Manfaatnya besar. Saya mengajarkan banyak orang kayak begitu. Dan ini ilmu nggak mau dipelit-pelitin sama ilmu. Sebab buat sholat lumayan ganjaran. Biar sholat kita maksimal. Rukunya kendala dia dan sujudnya. Biar bisa diri dia. Kalau buah naga tuh begitu. Allah a'lam. Sudah ya. Kita baca Fatihah. Ini. Oh iya. Kita baca Fatihah. Ini ada hamba Allah berinfak pahalanya untuk almarhum Haji Ismail bin Haji Daud, Haji Mukhtar bin Haji Muhammad, Haji Akhfas bin Haji Muhammad, Haji Muslim bin Sulaiman, Haji Hasbi bin Haji Akhfas, Haji Ahmad Faiz bin Haji Hasbi, Hajah Mujeha binti Hasbullah, Hajah Maisunah binti Sulaiman, Hajah Sa'diyah binti Haji Ismail, Hajah Rugoyah binti Muhammad Nur, Hajah Khairiyah binti Haji Mukhtar. Ini juga dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhumah Hajah Uziah binti Arsyad, Sakinah binti Satiri, Rahmat bin Satiri Asmana binti Asmat, Askarullah bin Rahmat, Muhammad Rais bin Satiri. Ini juga ada info dari hamba Allah. Pahalanya Haji Muhtar bin Haji Muhammad, Haji Muhtar bin Ahmad, Haji Zuhair bin Rauf bin Ra'af, Haji Ismail bin Ra'af, Sawaluddin bin Muhammad Nafis, Abdillah bin Iman, dan bin
Yaman Al-Fadil Ahmad Fadil bin Haji Ismail Arfan Ferdian bin Hukum. Mudah-mudahan infak-infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, lancarkan usaha dan ikhtiarnya, dan mudah-mudahan segala hajat dunia, hajat akhirat Allah kabul, Allah wujudkan. Almarhumah semua yang beliau niatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangi di alam barzahnya. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ini kita nih habis taklim nih, ada yang ngasih makan dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Matsani bin Haji Suma Hajah Marpu'ah binti Haji Marjuki. Mudah-mudahan memberi sedekah untuk orang-orang yang taklim ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang beliau niatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, moga-moga kita semua diberi limpahan barokah, kesehatan kita barakah, umur kita barakah, ilmu kita barakah, keluarga kita barakah, anak keturunan kita barakah, usaha-usaha kita barakah, rezeki kita barakah, keluarga lingkungan kita juga barakah. Allah beri kita semua barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفوت في العمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على نضى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين.
وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قص الصحب